Saudara-saudari yang terkasih, tadi pada waktu mau perarakan ya, di belakang ketika anak-anak ini berbaris, saya spontan bertanya, ini tidak ada Bapak Uskupnya? Biasanya ada. Tidak tahu kemana ini ya. Tapi baru ingat, hari ini ulang tahun keuskupan, jadi pasti Bapak Uskup memimpin misa di katedral sana. Tiap tahun kita mengadakan prosesi seperti ini. Dan tahun ini istimewa, tidak hanya hari ini sebetulnya. Perayaan Minggu Panggilan sudah diawali dari minggu lalu ketika mereka ini 3 mobil bus medium plus 1 mobil hiace mengadakan safari panggilan di 3 biara, di 2 biara suster dan 1 seminari. Kenapa acara seperti ini kita lakukan lagi dan lagi? Saya masih ingat ketika saya masih kecil, ketertarikan untuk menjadi imam itu salah satunya muncul karena di paroki tempat asal saya itu mungkin bisa setahun 2 atau 3 kali saya menyaksikan imam-imam dari paroki kami itu merayakan misa perdana di paroki. Hampir tiap tahun ada, mungkin bahkan setahun lebih dari 1 kali. Di Keuskupan Agung Semarang, paroki saya itu termasuk yang menghasilkan banyak imam dan biarawan biarawati. Maka tidak mengherankan kalau setiap tahun itu menyaksikan peristiwa seperti itu. Dengan menyaksikan itu, lalu saya menjadi kenal, oh ada kehidupan yang berbeda seperti itu. Di paroki Subang ini, ya, hari ini tidak ada yang ada di seminari. Tetapi kita bersyukur bahwa ada beberapa biarawan, biarawati berasal dari paroki kita ini. Tetapi itu beberapa tahun yang silam. Ada suster-suster, ada para imam, maka hari ini mari kita doakan mereka juga. Harapannya dengan kita mengadakan prosesi seperti ini setiap tahun, itu memperkenalkan anak-anak kita pada cara hidup panggilan yang setiap tahun juga kita doakan secara khusus di dalam Minggu Panggilan ini. Siapa tahu dengan cara seperti itu menjadi langkah awal bagi anak-anak kita ini untuk mengenal. Siapa tahu juga nanti para OMK yang mendampingi ini, yang ada di kiri kanan ini, beberapa tahun ke depan datang ke paroki ini sudah menjadi suster, ya. Karena perempuan semua ya yang ada di sini. Mereka ini ya, dengan ceria mengenakan pakaian itu sudah sesuatu yang menarik. Kehidupan panggilan itu diperkenalkan dan masuk ke dalam hati ketika kita mengenalnya dengan sukacita, dengan ceria. Ketika saya kecil tidak ada acara seperti ini. Tetapi apa yang saya ingat, yang saya lakukan sebagai seorang anak kecil dengan sukacita tanpa malu, main misa-misanan di rumah. Dulu tidak ada yang namanya kasula seperti ini yang dijahit secara khusus dengan ukuran baju badan mereka.
Apa yang saya pakai? Handuk yang sudah robek. Anggur menggunakan air teh. Husti besar menggunakan roti mari. Ya. Itu semua adalah permainan yang dilakukan dengan sukacita tanpa malu-malu. Tetapi itulah yang menggambarkan ketertarikan pada panggilan hidup yang khusus ini. Maka kalau kita setiap tahun mengadakan kegiatan seperti ini pada hari Minggu panggilan, itu menjadi cara kita untuk memperkenalkan kepada anak-anak panggilan hidup khusus yang diabdikan untuk pelayanan di dalam gereja. Bacaan Injil hari ini menarik untuk kita renungkan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita menjumpai situasi anak-anak kecil seringkali takut pada orang asing. Bayi misalnya membentuk ikatan yang kuat dengan ibu mereka, yang memberi mereka makan setiap hari, memeluk mereka dengan erat, menyusui mereka, berbicara dengan mereka, dan mencurahkan kasih sayang kepada mereka. Maka seringkali terjadi bahwa ketika ada orang lain datang, bahkan itu mungkin anggota keluarga sendiri, bahkan itu mungkin ayahnya, mereka tidak merasa nyaman, senyaman kedekatan mereka dengan ibunya. Pengenalan mereka pada ibunya itulah yang membuat mereka merasa nyaman. Reaksi bayi terhadap orang asing dapat mengajarkan kita banyak hal. Apalagi anak-anak yang lahir selama masa Covid, ya. Bagaimana mereka tidak terbiasa untuk berkumpul dengan banyak orang. Maka sebagian dari anak-anak kita yang lahir pada waktu itu ya mengalami kesulitan dalam hal berelasi dengan orang lain, terutama karena mereka tidak terbiasa berjumpa dengan sosok asing, dan itu bisa menimbulkan ketakutan di dalam diri anak-anak. Seperti bayi, domba-domba menjadi terbiasa dengan suara dan kehadiran gembala mereka. Gembala hidup bersama domba siang malam. Ia memanggil mereka, berbicara kepada mereka, menjaga mereka tetap aman, dan menuntun mereka ke padang rumput hijau dan ke air. Jika orang asing memanggil mereka, mereka tidak akan mendengarkan. Ini mirip dengan bagaimana seorang bayi bereaksi terhadap orang asing. Ajaran Yesus ini merupakan tanggapan terhadap kritik yang diterimanya dari orang-orang Farisi setelah ia menyembuhkan seorang pria yang buta sejak dari lahirnya. Setelah menyembuhkan pria itu, Yesus berkata, "Aku datang ke dunia ini untuk penghakiman, supaya orang-orang yang tidak melihat dapat melihat, dan orang-orang yang melihat dapat menjadi buta." Ketika orang-orang Farisi mendengar Yesus mengatakan itu, mereka bertanya, apakah yang dimaksud Yesus itu? Itu menyiratkan bahwa mereka buta. Lalu dijawab oleh Yesus, "Jika kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi sekarang karena kamu berkata kamu melihat, jadi dosamu tetap ada." Ketidakakraban seorang bayi dengan orang asing bersifat naluriah dan polos. Namun hal itu mengajarkan kita tentang realitas spiritual yang lebih dalam yang ingin dijelaskan oleh Yesus.
Sama seperti domba mengenali gembalanya, mengikutinya karena mereka percaya pada pemeliharaannya, demikian pula jiwa yang selaras dengan Tuhan menanggapi suaranya. Sebaliknya, orang-orang Farisi yang membanggakan diri atas pengetahuan agama mereka gagal mengenali Yesus sebagai gembala yang sejati. Dan kegagalan ini bukanlah ketidaktahuan, itu adalah kebutaan yang disengaja, yang berakar pada penolakan mereka terhadap misi ilahinya. Orang buta yang disembuhkan itu mendengar suara Yesus dengan kesederhanaan iman, sementara orang-orang Farisi yang mengaku melihat dengan kebijaksanaan mereka sendiri, mereka tetap berada dalam dosa mereka, karena mereka menolak untuk mendengar dan mengikuti suara Sang Gembala yang baik. Orang-orang Farisi memandang Yesus sebagai orang asing bagi keyakinan dan praktek keagamaan mereka. Tidak seperti reaksi polos seorang bayi atau respon alami seekor domba. Ketidakakraban orang-orang Farisi dengan Yesus adalah dosa yang berasal dari kesombongan. Itu adalah kebutaan yang mereka ciptakan sendiri yang menutup hati mereka terhadap suara Allah. Mengenali suara Yesus berarti menanggapi panggilan kasih karunia, mempercayai ajarannya, dan mengikuti kepenuhan hidup yang Dia tawarkan kepada kita. Hanya dengan penuh kerendahan hati, mengakui kebutuhan kita akan bimbingannya, kita dapat menjadi seperti domba, dapat membiarkan Dia menuntun kita ke padang rumput yang hijau. Maka mari kita merenungkan fakta bahwa Tuhan itu memanggil kita siang dan malam. Apakah kita mengenali suaranya? Apakah kita seperti orang Farisi berpaling darinya? Mengikuti gembala yang baik dimulai dengan keakraban yang sangat dekat dengan kehadiran ilahinya di dalam hidup kita. Kita harus menjadi akrab dengannya seperti bayi dengan ibunya atau seperti domba dengan gembalanya. Kegagalan untuk mengenali suara gembala yang baik akan membuat kita tersesat dan tak mampu mengurus diri sendiri. Yesus ingin menuntun kita, mengurus kita, dan membawa kita ke padang rumput kehidupan baru yang berlimpah. Maka mari kita berusaha untuk semakin dapat mengenali Dia, mendengarkan suaranya, hanya suaranya saja, dan seperti orang buta, kita dapat mulai melihat dengan cara yang belum pernah mungkin kita lakukan sebelumnya, yaitu melihat dengan mata iman. Secara istimewa pada hari ini, Bapak Ibu sekalian yang telah menjalani komitmen di dalam hidup perkawinan, memperbaharui janji perkawinan mereka. Itu adalah kesaksian nyata di mana kesetiaan pada relasi dan janji komitmen perkawinan sebetulnya adalah perwujudan dari mendengarkan suara Tuhan, mengenali suara Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita juga menyediakan diri untuk memperdengarkan suara Tuhan itu kepada orang-orang yang dipercayakan kepada kita? Keluarga-keluarga menjadi tempat bagi pertumbuhan benih-benih panggilan khusus. Suara Tuhankah yang Anda suarakan atau suara yang lain? Ketika anak-anak dengan malu-malu, dengan tanpa malu-malu berpakaian seperti ini, suara Tuhankah yang Anda perdengarkan?
Atau suara sebaliknya, suara yang melarang anak Anda sendiri untuk menjadi seorang biarawan biarawati, itu pasti bukan suara Tuhan. Ketika seorang anak dengan penuh kepolosan memerankan diri mereka sebagai seorang biarawan biarawati atau imam, itu menunjukkan pengenalan mereka akan cara hidup yang khusus dipersembahkan untuk Tuhan. Bagaimana reaksi para orang tua yang mempunyai anak yang demikian? Suara Tuhankah yang Anda perdengarkan? Atau justru suara-suara yang semakin menjauhkan mereka dari Tuhan karena ketidaksediaan Anda untuk mendukung keinginan kecil yang masih ada di dalam diri mereka? Ketika suara Tuhan yang Anda perdengarkan, maka tidak peduli apakah benih yang sudah ada itu nanti akan menjadi baik, bertumbuh menjadi makin besar atau tidak. Yang terpenting adalah bagaimana kita secara aktif, terutama orang tua, berperan juga untuk ikut menumbuhkan benih-benih itu dan bukan justru menginjaknya supaya mati. Semoga keluarga-keluarga makin menjadi tempat di mana kehadiran Tuhan dan juga panggilan Tuhan disuarakan untuk zaman sekarang. Tuhan memberkati. Kita akan melanjutkan dengan pembaharuan janji perkawinan. Bapak dan Ibu yang terkasih, kita akan melaksanakan pembaruan janji perkawinan bagi pasangan suami istri yang merayakan ulang tahun perkawinan pada 1 Januari sampai 30 April 2026. Bagi nama-nama yang saya panggil, silakan bangkit berdiri di tempat duduknya masing-masing dan menjawab